Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 8 April lalu memulai pembangunan flyover Semanggi yang berbentuk melengkung dan melingkari jembatan Semanggi. Dan untuk mengetahui bagaimana proses pembangunan flyover ini yang dibangun oleh PT Wijaya Karya sebagai pemenang tender, kita langsung bergabung dengan Riyad Nur Hidayat dan juru kamera David Sibarani. Ya, seperti apa progres dari pembangunan flyover Semanggi ini, Riyad? Ya, baik Carlos, terlihat sekali bahwa progres pembangunan flyover Semanggi semenjak diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 8 April yang lalu terus dikerjakan. Hingga saat ini alat-alat berat dan sejumlah eskavator untuk mengeruk tanah sebagai pondasi pertama pembangunan flyover terus dilaksanakan. Dan setidaknya kami melihat tadi ada 5 buah pengeruk yang digunakan untuk bisa menancapkan pondasi dari tiang flyover ini. Dan Carlos, bahwa mega proyek Pemprov DKI Jakarta ini setidaknya menghabiskan uang yaitu 360 miliar rupiah dan dibiayai oleh Mitra Panca Persada sebagai bentuk kompensasi. Perusahaan tersebut mengajukan izin koefisien lantai bangunan untuk gedung lain dan biaya lain, akhirnya dibangunlah flyover Semanggi ini dari biaya 360 miliar tersebut. Dan perusahaan juga membiayai infrastruktur lainnya senilai 219 miliar rupiah. Kemudian pekerjaan sendiri seperti yang dikatakan bahwa PT Wijaya Karya adalah pemenang tender untuk pembangunan flyover ini. Adapun tugas dari PT Wijaya Karya adalah pertama menggarap detail engineering design atau DID, kemudian persiapan dan penggeseran loop, kemudian pelaksanaan konstruksi pada struktur atas dan bawah, kemudian pengerjaan lain seperti drainase, marka, mechanical, elektronik atau landscape. Dan nanti rencananya ketika semua jembatan melengkung ini rampung dilaksanakan, akan ditanami juga beberapa lampu-lampu hias yang menambah cantik suasana malam yang ada di lingkaran bundaran Semanggi ini. Kemudian adapun target dari pelaksanaan ini sebanyak 540 hari terhitung, yaitu 60 hari perencanaan dan 480 hari masa pelaksanaan. Dan diharapkan jika nanti pelaksanaan ini rampung akan memudahkan mobilitas warga DKI Jakarta, terutama yang berkantor sekitar Semanggi, Grogol, dan juga Cawang. Carlos, Michael. Ya, Riyad, ada 2 jalan protokol yang kemudian mempertemukan 2 titik ini, yakni Gatot Subroto dan Sudirman. Lalu bagaimana fungsi dari flyover Semanggi ini dengan pembangunan ini? Apakah kemacetan di 2 titik pertemuan ini bisa dikurangi? Ya, baik, berdasarkan kutipan dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Ahok mengatakan bahwa setidaknya jika nanti flyover ini sudah rampung akan mengurangi 30% kemacetan yang kerap terjadi di wilayah Semanggi. Karena flyover ini nanti akan menghubungkan pengendara dari arah Semanggi menuju Cawang dan juga dari arah Grogol menuju Sudirman. Dan memang jika kita perhatikan sampai saat ini juga kemacetan kerap terjadi karena pertemuan arus kendaraan dari arah Grogol menuju Cawang dan sebaliknya akan bertemu di kolong jembatan Semanggi. Dan itu yang menjadi titik rawan dan concern dari Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mengurangi titik pertemuan tersebut. Dan ini akan menjadi kemudahan bagi warga DKI Jakarta terutama pada jam-jam sibuk, yaitu pada jam kerja dan juga jam pulang kerja. Dan kebijakan ini adalah keseriusan dari Pemprov DKI Jakarta sendiri karena beberapa kebijakan untuk bisa mengurai kemacetan juga sudah dilaksanakan, seperti kemarin bahwa dicabutnya sistem 3-in-1 dan diganti dengan ERP, dan upaya ini akan bisa mengurangi setidaknya kemacetan yang kerap terjadi di wilayah perjalanan protokol yang ada di ibu kota. Carlos, Michael. Iya, menjadi harapan bahwa flyover ini akan mengurangi kemacetan, tapi tampaknya kita harus bersabar sekitar hampir 2 tahun lagi untuk kemudian rampung. Terima kasih Riyad Nur Hidayat atas informasi dari flyover Semanggi.